Melihat tetua buta di sebelah kiri masih tidak tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetua buta di sebelah kanan hanya bisa menghela nafas dan pergi. Orang ini memiliki temperamen yang sedemikian rupa, sehingga bahkan 8 ekor lembu pun tidak dapat mengendalikannya. Saya tidak ingat betapa saya menderita karena mulut ini. Melihat Elder Blind Red pergi, Elder Blind Left bergumam, saya marah lagi. Ada apa dengan saya? Tidak bisakah saya mengatakan yang sebenarnya? Penatua Zuo Blind, kamu benar, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, Pangeran Tertua Lin Kedong datang. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Penatua Zuo Blind, dengan senyuman lebar di wajahnya. Lin Keting akan dihukum karena ini sendirian karena dia berani jatuh cinta dengan seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dan ingin menjadi suami istri. Lin Keting adalah satu-satunya putri di kota Sun Moon dan biji mata kaisar. Jika dia ditipu oleh biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan, maka Anda dapat membayangkan kemarahan yang mulia kaisar. Hah, Penatua Zuo Blind menatap pangeran tertua, mengabaikannya, dan pergi dengan mendengus dingin. Lin Kedong mengikuti Lin Keting dan menolak berurusan dengannya, jadi tetua buta itu juga tidak menyukai Lin Kedong. Lin Kedong tidak peduli dengan sikap Penatua Zuo Blind. Bagaimanapun juga, dia direkomendasikan oleh pendeta Tao Wuji, jadi Lin Kedong harus memberinya wajah. Tapi dia harus melaporkan penemuan Lin Keting seorang pria. Saat ini, Lin Keting tidak tahu apa-apa tentang dia dan perselingkuhannya. Kakak laki-laki tertua dan keempat sudah mengetahuinya, dan mereka masih berjalan menuju istana. Adik perempuan, Lin Kevan mengejarnya dan bertanya dengan wajah jelek, katakan sejujurnya, apakah Anda memiliki pasangan kultivasi ganda di luar? Apakah dia yang bernama Asteris, atau seorang biksu muda di alam kesengsaraan? Lin Keting tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, bajingan mana yang mengatakan itu? Pasti orang dari Blind Zuo itu. Coba saya lihat apakah saya tidak merobek mulutnya. Lin Keting segera memikirkan Penatua Zuo Blind. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang mengetahui masalah ini, dan hanya Penatua Zuo Blind yang tahu. Mulut si tua Zuo yang buta itu seperti mulut wanita besar, dan dia tidak mungkin bisa mengatasinya. Tidak peduli siapa yang mengatakannya, katakan saja, kan? Lin Kevan bertanya. Lin Keting mengangguk, saudara keempat, bukan saya, melainkan guru yang menyuruh wanita itu menjadi mitra kultivasi ganda dengan saya. Mustahil, bagaimana mungkin guru Tao Wuji bisa sebodoh itu membiarkan seorang biksu muda di alam kesengsaraan menjadi rekan kultivasi ganda bersamamu? Terlebih lagi, apakah kamu memahami identitas wanita Audio itu? asli Apakah channel guru Fiksi Tao Wuji Silaturahmi. mengerti? Lin Kevan berkata dengan penuh semangat, dia hanyalah seorang saudara perempuan, dan jika dia ditipu oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan, Lin Kevan pasti akan membunuhnya. Kakak keempat, jangan terlalu bersemangat, itu benar-benar yang dikatakan tuannya. Aku juga tidak mengerti hal itu, tapi tuan harus memahaminya, kan? Lin Keting melihat Lin Kevan terlalu bersemangat dan buru-buru membujuknya. Adik perempuan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kita memiliki begitu banyak orang berbakat di kota Sun Moon. Tetapi Anda tidak meremehkan satupun dari mereka. Tetapi Anda memilih untuk melihat seorang biksu kecil yang telah melampaui alam kesengsaraan di surga dan dunia manusia. Kalau begitu biksu kecil itu berambut kuning, jika ayahku mengetahui hal ini, seperti apa ekspresinya? Pangeran tertua Lin Kedong datang dan bertanya pada Lin Keting dengan marah. Aku bisa menyukai siapapun yang aku suka, apa hubungannya denganmu? Lin Keting memutar matanya ke arah Lin Kedong. Tentu saja itu bukan urusanku. Tapi kalau itu bukan urusan ayahku, aku tidak tahu, aku akan melaporkannya ke ayahku sekarang juga. Lin Kedong menyenandungkan lagu pendek dan pergi.
Lin Kevan berkata dengan ekspresi serius. Adik perempuan, kamu meninggalkan kota Sun Moon secara pribadi dan pergi ke surga dan alam manusia, dan sekarang kamu melakukan hal seperti ini. Ayahku pasti akan marah. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjadi perantara untukmu. Kamu juga harus meminta Tuan Wuji untuk membujuk ayahmu. Dalam hal ini, mungkin kamu tidak perlu memikirkannya. Lin Kevan memiliki ekspresi tidak berdaya di wajahnya. Jika dia menyebabkan masalah besar, dia mungkin tidak bisa mengendalikannya. Kakak keempat, jangan khawatir. Ayahmu marah padamu karena dia sudah memikirkannya selama 10 tahun. Itu berlalu dalam sekejap mata. Lin Keting berkata tanpa rasa takut. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Dan bahkan jika dia akan dihukum, dia tidak takut sama sekali. Ayo pergi, kita lihat apa yang terjadi. Lin Kevan menghela nafas dan menarik Lin Keting ke istana. Ketika mereka memasuki aula istana, Lin Kedong sudah berdiri di samping ayah mereka Lin Chong. Di sisi Lin Chong, ada seorang lelaki tua duduk, mengenakan jubah Tao dan memegang pengocok di tangannya. Menguasai. Melihat Tao Wuji, Lin Keting segera ingin Tao Wuji menjelaskan. Namun begitu dia membuka mulut, dia merasakan tekanan dari ayahnya dan langsung menutup mulutnya. Tinger, kamu pergi ke surga dan alam manusia secara diam-diam dan diam-diam berkomunikasi dengan para biksu muda di surga dan alam manusia. Apakah kamu mencoba membuat ayahmu marah sampai mati? Lin Chong bertanya pada Lin Keting dengan marah. Ayah, adik perempuanku pada dasarnya suka bermain-main, jadi wajar jika dia pergi ke dunia surga dan manusia. Terlebih lagi, dia memiliki orang-orang yang bersamanya, jadi tidak akan ada bahaya. Tolong jangan menghukum adik perempuanku. Lin Kevan dengan cepat memohon belas kasihan Lin Keting. Diam, Lin Chong sedikit mengernyit. Sangat takut hingga Lin Kevan tidak berani berbicara. Saudara keempat, tolong jangan memohon padaku. Aku hanya keluar untuk bermain dan mengikuti biksu kecil di alam kesengsaraan di dunia surga dan umat manusia. Kami berdua tidur beberapa kali. Lin Keting berkata tanpa rasa takut, kamu. Lin Chong hampir kehilangan kesabaran saat mendengar ini. Ayah, guru meminta saya melakukan ini. Guru juga yang meminta saya pergi ke medan perang para dewa dan iblis di dunia surga dan manusia. Dan menjadi pasangan dengan biksu kecil yang telah melampaui alam kesengsaraan. Guru meminta saya melakukan itu. Jika kamu ingin menghukumku, hukumlah tuanku. Lin Keting menunjuk ke arah Tao Wuji dan berkata, murid, jangan bicara omong kosong. Mengapa guruku memintamu pergi ke dunia surga dan manusia? Bagaimana guruku bisa menemukanmu seorang biksu yang telah melampaui alam kesengsaraan sebagai mitra kultivasi ganda? Kamu harus lebih jujur dan jangan menyerahkan semua tanggung jawab padaku. Pendeta Tao Wuji segera menyangkalnya. Lin Keting tercengang sejenak dan memandang Tao Wuji dengan tidak percaya. Jelas sekali bahwa guru Tao Wuji melakukan segalanya, tetapi sekarang dia tidak mengakuinya. Tuan, mengapa Anda tidak mengakuinya? Saya tidak mengarahkan Anda melakukan ini. Apakah Anda tidak selingkuh? Lin Keting bahkan tidak dapat membayangkan bahwa tuannya benar-benar telah menipunya. Diam, Tao Wuji adalah orang yang sangat dihormati. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Jangan menyalahkan Tao Wuji. Kamu harus memikul tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan sendiri. Selain itu, kamu memiliki konflik dengan aliansi penyegel iblis di surga dan alam manusia, yang mengakibatkan kematian beberapa penjaga. Ini tidak diperintahkan oleh tuanmu, kan? Li Chong bertanya pada Lin Keting. Lin Keting menggelengkan kepalanya. Tidak. Tetapi orang-orang di aliansi penyegel iblis pantas dibunuh. Guru berkata bahwa tidak ada orang baik di aliansi penyegel iblis. Kamu menyalahkan tuanmu lagi.
Sepertinya kamu tidak menyadari bahwa kamu salah sama sekali. Dalam hal ini, jangan salahkan ayahmu karena bersikap tegas. Kamu segera pergi ke mausoleum kekaisaran untuk memikirkannya selama 10 tahun. Kamu tidak boleh keluar sebelum waktunya habis. Lin Chong berteriak pada Lin Keting dengan sangat marah. Wajah Lin Keting menjadi pucat karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Pergi saja, aku tidak akan takut bahkan jika aku memikirkannya selama 100 tahun." Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Adik perempuan, Lin Kevan melihat ini dan buru-buru mengejarnya. Lin Kedong menyeringai saat melihat adegan ini. "Kenapa kamu tertawa? Keluar dari sini." Lin Chong memelototi Lin Kedong dan berkata. Lin Kedong segera menahan tawanya dan segera pergi. Setelah Lin Kedong pergi, Pendeta Tao Wuji dan Lin Chong saling berpandangan, dan mereka semua tertawa. "Guru Tao Wuji, aku khawatir Tinger akan sangat membencimu kali ini." Lin Chong tertawa, "Benci jika kamu membencinya, dunia surga dan manusia akan segera menjadi tidak nyaman. Terlebih lagi, aliansi penyegel iblis juga telah mengetahui tentangku. Aku khawatir kita berdua tidak akan memiliki banyak hari bahagia di masa depan." Kata Tao Wuji sambil tersenyum tak berdaya, "Ya, kota Sun Moon akan diekspos ke semua orang di masa depan. Saya tidak bisa lagi menjadi kaisar yang murni ini. Tapi bagaimana dengan anak laki-laki bernama Asteris Guru Dae yang kamu temukan untuk Tinger?" Lin Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kaisar Lin, jangan khawatir, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Jika dia bukan naga di antara manusia, bagaimana aku bisa mendorongnya ke Tinger? Tinger adalah putrimu yang berharga, tapi dia juga seorang murid yang miskin dan berharga." Pendeta Tao Wuji merahasiakannya dan tidak mengatakan apapun. "Yah, aku percaya pada visi Pendeta Tao. Kuharap Tinger bisa menghindari malapetaka ini setelah 10 tahun." Setelah Lin Chong menghela nafas pelan, keduanya terdiam. Germanium Lusan, Zhu Qingxiu dengan hati-hati mencari rumput otot dewa. Karena hanya dengan menemukan rumput otot dewa dia dapat menyembuhkan wajahnya yang terbakar. Gadis mana yang tidak menyukai kecantikan, tidak terkecuali Zhu Qingxiu. Tapi saat Zhu Qingxiu dengan hati-hati mencari rumput otot dewa, beberapa sosok tiba-tiba mendatanginya dengan cepat. Wajah Zhu Qingxiu tiba-tiba menegang dan ekspresinya menjadi gugup. Mengambil pedang di tangannya, Zhu Qingxiu bersiap. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini, dan Zhu Qingxiu tidak berani gegabah. Namun, ketika beberapa sosok mendekat, ekspresi Zhu Qingxiu berubah dari gugup menjadi bersemangat. Kakak laki-laki tertua, Zhu Qingxiu menyingkirkan pedangnya dan berteriak kepada pria parubaya yang menjadi pemimpinnya. Ternyata orang-orang ini semuanya berasal dari sekte Wanjian, dan pria parubaya yang memimpin mereka adalah kakak laki-laki Zhu Qingxiu, Fan Xiambo. Setelah melihat ini, beberapa orang dengan cepat jatuh di depan Zhu Qingxiu. "Siapa kamu?" Pria parubaya yang bertanggung jawab memandang Zhu Qingxiu dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya. "Kakak laki-laki, apakah ini aku? Aku Qingxiu." Zhu Qingxiu dengan cepat melepas topeng di wajahnya. Meski terbakar, penampilannya tidak banyak berubah, hanya ada bekas luka di wajahnya. Datanglah dan adik perempuan junior yang cantik. Setelah Fan Xiambo melihat Zhu Qingxiu, dia tidak bersemangat, sebaliknya, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. "Kakak senior, aku benar-benar tidak menyangka kamu masih hidup. Kupikir kita semua di sekte Wanjian telah tiada. Bagaimana kabar Tuan, Pak Tua, karena kamu masih hidup? Apakah Tuan juga baik-baik saja?" Zhu Qingxiu bertanya dengan penuh semangat. Fan Xiambo menggelengkan kepalanya. Tuan dan orang tua itu tewas dalam pertempuran lama sekali.
dan tidak banyak orang yang tersisa di Sekte Wanjian. Adik junior King Xiu, bagaimana kamu bisa melarikan diri, dan ada apa dengan wajahmu? Kakak laki-laki, guru memberiku buku rahasia Sleep Giok dari Sekte Wanjian dan mengantarku untuk melarikan diri dari Sekte Wanjian. Namun, orang-orang dari aliansi penyegel iblis terus mengejarku. Aku tidak punya pilihan selain lari ke sana, laut mati. Tapi saya tidak ingin membakar diri saya sendiri dan berakhir seperti ini. Zhu Qingxiu mengikuti Fan Xiambo dengan jujur. Apakah kamu memiliki buku rahasia pada Sleep Giok di tanganmu? Fan Xiambo tampak terkejut, dan kemudian berbisik, pantas saja aku mencari dalam waktu lama di sekte tersebut dan tidak dapat menemukan buku rahasia di batu giok itu. Tergelincir. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Zhu Qingxiu tidak mendengar dengan jelas, jadi dia bertanya. Oh, tidak apa-apa. Fan Xiambo buru-buru tersenyum dan berkata, adik perempuan, apakah kamu masih membawa buku rahasia Jade Sleep? Sekte Wanjian dapat dihidupkan kembali. Setelah mendengarkan kata-kata Fan Xiambo, Zhu Qingxiu mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak percaya, kakak senior, rahasia Sleep Giok tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Ini adalah ajaran leluhur dari Sekte Wanjian kami. Anda tidak tahu itu, kan? Aku tahu, tentu saja aku tahu. Aku hanya khawatir dengan rahasia Sleep Giok itu, jadi aku bertanya dengan santai. Selama buku rahasia Jade Sleep baik-baik saja, bersama-sama kita dapat merevitalisasi Sekte Wanjian. Ketika Fan Xiambo melihat ini, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Namun saat ini, Zhu Qingxiu mulai meragukan kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Zhu King kultivasi bertanya, kami juga memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri dan menemukan tempat untuk bersembunyi, agar kami tidak terbunuh. Kata Fan Xiambo, lalu apa yang kamu lakukan di sini di Gunung Gelu? Zhu Qingxiu terus bertanya, fenomena aneh ini muncul di Gunung Gelu. Kami datang ke sini hanya untuk mencoba keberuntungan dan melihat apakah kami dapat menemukan sumber daya dan harta karun. Sekte Wanjian telah menjadi seperti ini. Dan saudara-saudari kita harus terus bertahan. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan di sini? Sepertinya tempat ini cukup jauh dari kota Zujia. Fan Xiambo bertanya.